Kami datang Tuhan ke tempat ini Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau meninggalkan segala kesibukan kami Tuhan, kami mau hampiri hadirat-Mu Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Bulan ini adalah bulan terakhir dari tahun ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kau sudah menyertai kami tahun-tahun lalu Tuhan. Bahkan tahun ini Tuhan Kau sudah menyertai kami dan kami percaya Tuhan terus seterusnya Tuhan Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik untuk kami Tuhan. Kami tahu rencana-Mu sungguh indah buat kami Tuhan. Kami percaya Kau sudah menyediakan yang terbaik untuk kami di depan nanti Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia Tuhan pada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua yang daripada-Mu adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Kami percaya hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau lebih rindu melawat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa atas kebaktian dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Kami percaya hadirat-Mu di tempat ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, come on. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Oh, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Saya dapat berdiri bersama-sama dengan lagu ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia dan mulia. Oh, layak dipuji,
selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan katakan sekali lagi, layak dipuji disembah, layak dipuji yes Lord. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Kami percaya namamu besar di atas segalanya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Yes Lord, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan yes Lord. Oh, Raja atas segala raja, namamu besar. Oh, dan layak dipuji disembah. Oh, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertamen dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji, layak di thank you Lord. Oh rapakalala papa sande, tata dulu, sekarang dan selalu. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita sembah Dia saudara. Haleluya. Kau besar Tuhan. Oh Allah yang besar, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami puji Kau Yesus. Haleluya. Oh syakarala papa sandalamu, biarala papa sande. Haleluya. Oh nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Buka tikap-tikap langit atas kami Yesus. Glorify your name. Oh rapakalalamu, Kau satu-satunya Tuhan. Kaulah penolong kami Yesus. Biarlah mata karala papasane. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya.
Hosana lama takala labase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik buat kami. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Oh, kasih-Mu tak berkesudahan. Kau nyatakan dalam kami. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu tak pernah berubah atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sana, sana. One more time, katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selama. Amin. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Oh, layak dipuji, disembah. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Amin. Nama-Mu besar dan mulia. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Thank you Lord. Kami percaya hadir di tempat ini Tuhan, kami percaya lawatan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Kami terima layak, terima hadirat-Mu di tempat ini dan kuasa-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kita yang saya memuji Tuhan katakan amin. Happy Sunday everyone. Beri salam kiri kananmu. Happy Sunday. Haleluya. Ikan hai mari beriman. Come on. Sambil bertepuk tangan saudara. Dari penghujung tahun ini kita mau bersuka cita karena penyertaan Tuhan atas kita. Thank you Lord. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Yes, marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang, marilah pandang, Tuhan balas sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah, pujilah Tuhan, Juru Selamat. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan, tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan oh Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya silakan duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Sedang tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat sukacita yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam Engkau kami akan menemukan kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu atas kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami ingin belajar mengembalikan apa yang sudah Kau berikan untuk kami Tuhan. Kami belajar setia untuk perpuluhan kami, persembahan sulung kami, nazar kami Tuhan. Kami belajar mengembalikan apa yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan buka tikap-tikap langit atas kami Tuhan.
Kami percaya berkat-Mu atas kami, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati tangan-tangannya memberi Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, studi, apapun yang mereka berkati Tuhan. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada setiap kami Tuhan. Memberkati keuangan kami, lumbung-lumbung gandum-gandum kami Tuhan. Kami tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kebajikan dan kemurahan mengikuti kami Tuhan. Sepanjang hidup kami. Kami memberi bukan karena terpaksa Tuhan, tapi kami memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan sukacita, katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Saya tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah melihat penyertaan-Mu dari awal kebaktian sampai ujung acara ini Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Bapa dalam surga, ubah hati kami, rendahkan Tuhan. Matikan kedagingan kami Tuhan. Bela hikmat yang dari surga ada pada setiap kami yang mendengar firman-Mu sore ini Tuhan. Supaya kami mengerti apa menjadi kehendak-Mu atas kami Tuhan. Dan biarlah roh-Mu yang dalam kami Tuhan memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Karena kami akan tahu melihat kemuliaan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuasai dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan Kau dari mulut yang berasal dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Kau memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu dulu sekarang tidak pernah berubah. Kami percaya kuasa-Mu masih sama Tuhan. Dan kami tetap percaya mujizat masih terjadi Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Berkata-katalah pada kami Tuhan sore hari ini Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu di tempat tidak menyaksikan program ini Tuhan. Siap untuk mendengar. Haleluya Jesus, haleluya. Thank you Lord. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara bagi Bapak berdiri, sama-sama nyanyi lagu ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Yes Lord, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Yes Lord, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. One more time sebelum kita masuk dalam tubuh darah Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat,
Dia jadikan semua. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau ajaib. Tidak ada Allah seperti-Mu Tuhan. Mari saudara yang baik saudara ada di live streaming maupun yang ada di tempat ini, lakukan perjamuan kudus yang sakral di hadapan Tuhan. Jangan kebiasaan atau rutinitas, tapi ingatlah akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Apa yang sudah Dia buat dalam hidupmu, apa yang sudah Dia lakukan dalam hidupmu, terlebih keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Hargai dan respek akan Tuhan. Mari saudara ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya lakukan dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena saya percaya firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan akan mengubahnya menjadi salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan akan putihkan seperti bulu domba. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku diselamatkan. Mari saudara, angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi di atas kepala kita dan saya akan berdoa. Tuhan, kami sangat mempercayai Engkau, sebab Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau datang dari surga turun ke dalam dunia, Dia olok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa kami, mengangkat kutuk kami, menyembuhkan penyakit kami, bahkan memberkati seluruh tangan buah kami. Apapun yang dilakukan menjadi berhasil dan memberkati kami dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk, masing-masing berdoa, minta kepada Tuhan apa menjadi keinginan saudara. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita akan masuk dalam tubuh darah Yesus. Lakukan dengan sakral, lakukan dengan serius di hadapan Tuhan, baik di live streaming maupun di tempat ini. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan dalam sesudah itu yang makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi
kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, ia tidak akan lapar selama-lamanya. Ini tubuhku yang disediakan bagi kamu, perbuatan yang menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju awan-awan berjumpa Tuhan Yesus untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar dari kutuk maut, dan lepas dari kutuk penderitaan, dan bebas dari kebangkrutan. Dan kami juga berdoa, kami bebas dari microchip dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya yang kami angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia, dan saat shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya terangkat bersama-sama. Tidak ada pun satu yang tertinggal. Jika di dalam keluarga saya belum terima Yesus, saya minta jangan keraskan hatinya Tuhan, supaya lembutkan hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Dan jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, saya berdoa lewat tubuh dan darah-Mu ini, saya meminta Tuhan, selamatkan mereka, berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak sakit berat, tidak pernah keluar masuk rumah sakit. Saat Tuhan nanti saya minta tidak ada utang, sehat walafiat, bisa memberkati, dan seluruh keluarga saya diberkati dari Tuhan, untuk Tuhan, pakai kami Tuhan untuk memberkati seluruh keluarga kami. Maka dari itu kami percaya yang kami angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus, datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan sakit saya, dan bahkan memberkati buah tangan saya sampai ke anak cucu saya, suami istri, anak-anak cucu-cucu saya tidak akan pernah minta-minta, dan bahkan saya diberkati kesehatan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan, demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan sudah ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimatakan oleh darah Tuhan Yesus berbuat, dan setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagi kita membahas kepada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya, kan kita angkat darah Tuhan setinggi-tinggi menyuruhkan nama Tuhan Yesus yang akan membawa nasab kita kepada Tuhan terhadap seluruh umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakit saya jika ada hari ini sembuh. Apapun penyakitnya, virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, liver, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, diabetes, kolesterol, artritis, semua sakit diabetes, semua kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh ada di dalam keluarga saya. Demi nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya sehat walafiat, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah sampai anak cucu kami tidak akan pernah minta-minta. Maka dari itu saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia,
diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, bahkan memberkati hidup saya dari suami, istri, dan anak-anak sampai ke cucu-cucu saya. Tidak akan pernah minta-minta dan diberkati Tuhan juga dengan kesehatan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Terima kasih, ini darah-Mu yang kudus, yang suci. Saat kami mengaku dosa kami diampuni oleh Tuhan. Dan saat Engkau kudus dan suci, itulah orang yang berhak yang bisa melihat kerajaan surga. Itu kata firman. Maka dari itu, biar belas kasihan kasih karunia-Mu, sakit penyakit kami sudah disembuhkan, keterikatan kami dilepaskan, beban berat kami diberikan jalan keluar, bahkan finansial kami diberkati berlimpah. Dan kami percaya dalam nama Yesus, ini adalah Tuhan Yesus. Yesus menjawab, lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Yang ku doakan, Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk hadirat urapan kuasa-Mu. Sekarang kuasai roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kami, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan. Berikan roh pengertian itu buat kami. Gemburkan hati ini, buat hati ini menjadi lemah lembut, gampang ditanami, supaya kami betul-betul mengerti arti sebuah karakter. Supaya karakter itulah yang akan kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Jika masih ada umat Bunda berjanji bahkan selamat, tidak kurang satu pun sampai di tempat ini. Juga yang ada di live streaming, biar kasih karena setia-Mu boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tengok kanan kiri, katakan, engkau orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, God is so good, God is wonderful. Shalom saudara. Sebelum saya lupa, cuma saya memberitahu ada sedikit ralat. Waktu itu kita akan mengadakan Natal di tempat ini. Kami akan menjadikan satu Natal tanggal 25 di Ranco. Natal 25 kita akan di Ranco jam 11 pagi. Buat saudara yang membutuhkan koperasi, ini mumpung ada ibu koperasi di sini, Ibu Nita, ya. Jadi koperasinya udah buka, ya. Buat nanti yang untuk pekerja yang belum dapat dari sini untuk hadiah dari koperasi, nanti kami akan memberikannya. Tadi ada di sini 3 orang lagi pekerjanya yang belum dapat, ya 4 sama Doni, ya. Nanti kami akan memberikan untuk koperasi. Nah, saudara kalau membutuhkan koperasi, bantuan apa-apa, sambal, botol, apapun saudara ya, silakan saudara menghubungi Ibu Nita atau Ibu Ami atau Ibu Gebi yang ada di sana, karena memang itu disediakan khusus untuk jemaat.
Karena beberapa sudah mulai mengeluh bahan makanan naik. Telur naik. Semua naik. Yang harus dinaikkan lagi Pak, berkat kita harus naik gitu saudara ya. Makanya gereja sedang melakukan yang terbaik apa yang bisa kita buat untuk jemaat yang ada. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara mengerti, tadi pagi saya berbicara karakter versus karunia. Karakter versus pengurapan. Nah makanya tadi saya mengatakan buat saudara kalau karunia itu adalah yang Tuhan buat untuk saudara. That's the point ya. Tapi kok karakter saudara buat untuk Tuhan. Banyak orang kalau kena karunia sudah kaget-kaget, bingung-bingung luar biasa. Saudara, wah hebat tuh kamu ya gitu. Padahal itu dari Tuhan. Tuhan tidak bangga dengan apa yang saudara lakukan. Kenapa? Karena itu dari Tuhan. Bagaimana saudara bisa buat bangga Tuhanmu? Yaitu saudara harus mempersembahkan karaktermu. Apa itu karakter? Hidupmu, perbuatanmu, tingkah lakumu, perkataanmu. Itu yang harus kau lakukan untuk Tuhan. Nah, hari ini, sore ini saya ingin mengajak saudara belajar tentang sebuah karakter lagi. Supaya karakter itu betul-betul ada di dalam pikir hidup kita. Supaya kita bangga saat kita menghadap Tuhan. Karena kita memberikan yang terbaik. Mari kita buka di dalam Lukas 1. Lukas 1 ayat ke-26 ya. Lukas 1 ayat ke-26. Judulnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya. Makanya kalau Natal semua baru, baju baru, rambut baru, alis baru, gincu baru, lipstik baru. Ya, bibir juga baru, semuanya baru. Kenapa dikasih lipstik terus saudara ya? Sampai menor-menor, sampai itunya habis, sampai putus lipstiknya. Saudara, saya mengatakan buat saudara. Nah hari ini supaya saudara juga belajar. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan seperti apa? Yuk kita belajar sama-sama. Seharusnya yang diperingati bukan kelahirannya Yesus. Bukan tidak boleh diperingatin, silakan. Tetapi jangan berlebihan. Yang harus diperingatin ada di mana saudara terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Itu yang harus diperingatin. Itu yang bersukacita. Itu yang harus diingat. Itu yang harus dihiasin. Itu yang harus diproklamirkan berkali-kali atau diperkenalkan berkali-kali. Supaya apa? Supaya saudara remember terus. Akan pertama kali kau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita lihat apa yang dilakukan ini saudara. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat. Allah menyuruh siapa? Malaikat namanya siapa? Gabriel. Pergi apa? Ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ngapain Tuhan sampai nyuruh malaikat? Berarti ada pesan khusus. Ada sesuatu yang istimewa. Ada sesuatu yang luar biasa. Sampai Tuhan menyuruh malaikatnya. Kalau sampai Tuhan menyuruh datang ke rumahnya Topan, berarti di dalam rumah Topan itu ada sesuatu yang istimewa. Jadi Topan melakukan sesuatu yang membuat Tuhan terkagum-kagum. Jangan sampai Tuhan terkagum akan kejahatan kita, saudara. Itu kebalik-kebalik, saudara. Tuhan harus terkagum dengan apa yang saudara lakukan untuk menyenangkan hati itu Tuhan. Nah apa itu dan siapa dia? Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya siapa? Perawan itu Maria namanya. Kenapa Maria itu sangat membuat Tuhan terkagum? Nah inilah yang disebut sebuah karakter yang dipersembahkan ke Tuhan. Saudara harus mempunyai karakter yang saudara persembahkan ke Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan tidak punya karakter. Apa yang dipersembahkan Tuhan? Nih lihat ini saudara, ini luar biasa. Ayat yang ke-29 untuk menyikat waktu. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Perkataan apa? Perkataan dikatakan ayat 28. Malaikat itu masuk ke rumah Maria dan berkata, salam, hei engkau yang apa? Dikaruniai, dipercaya. Diberikan sesuatu yang spesial daripada orang lain. Tuhan menyertai engkau. Maria 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan apa? Jangan takut Maria. Sebab engkau beroleh apa? Kasih karunia dari Allah. Apa itu kasih karunianya? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan apa? Melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kenapa sampai Maria dipercaya untuk melahirkan? Why? Kenapa enggak saudara aja?
Saya mau tanya, kenapa enggak Lulu aja coba saudara? Ya, kenapa enggak Ibu Made? Kenapa enggak saudara yang di sini aja dipercaya, Ibu Jenti, ya? Nah, ibu-ibu semua yang ada di tempat ini, saya mengatakan buat saudara, why? Saudara lihat ini luar biasa banget nih saudara. Sampai dia dipercaya untuk melahirkan, berarti ada yang spesial. Apa itu spesial? Saudara lihat, mari kita buka spesialnya seperti apa. Buka di dalam Lukas pasal yang 10. Ini spesialnya Maria, saudara. Ya. Saya berusaha untuk 30 menit, saya terus belajar, singkat padat ada isinya. Ya. Tadi sudah 2 hari saya coba untuk singkat padat, di mana itu menjadi pergumulan saya. Saya dilatih mentor saya selama 30 singkat padat dalam isinya semua. Dan hari ini baru saya berani melakukannya. Pertama di rapat bekerja, kedua di pagi, yang ketiga di tempat ini. Oke? Lukas 10 ayat ke 38. Judulnya Maria sama Marta. Sama-sama mengikut Yesus, sama-sama orang-orang yang disayang Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah apa? Kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia. Sudah senang gak kalau Tuhan Yesus datang? Senang saudara. Siapa yang menerima? Marta. Bangga ya saudara. Makanya sekarang ini bangga dengan orang lihat, wah mujizat terjadi, urapannya hebat, khotbahnya bagus, dan lain sebagainya. Terkagum-kagum saudara. Itu yang buat siapa? Orang itu atau Tuhan? Tuhan. Yang mau datang ke rumahnya Marta siapa? Ya Tuhan. Bukan Marta minta, memang Tuhan mau datang. Firman Tuhan mengatakan kepada siapa aku akan memberi, di situ aku akan beri. Dia nggak pandang bulu. Betul saudara? Tapi itu Tuhan yang buat. Makanya kita ini seringkali tertipu dengan kemasannya. Wah bentuknya bagus di depan tapi isinya kosong. Nggak ada. Wah kalau misalkan yang tatoan, wah ini kok dosanya banyak ya, tato kiri mana. Gitu saudara ya. Tapi orang yang ketawa senyum-senyum sudah berkata baik, nggak taunya kebalik. Justru yang tatoan takut akan Allah, yang senyum-senyum malah nusuk dari belakang di saudara. Nah saya mengatakan buat saudara, berhati-hatilah dalam hal demikian. Kenapa? Tuhan tidak akan pernah bangga dengan apa yang Tuhan lakukan. Karena itu dari Tuhan, selalu baik, selalu bagus. Tetapi yang Tuhan pertanyakan, apa yang kamu kerjakan untuk Allahmu? That makes sense saudara? Apa yang kamu kerjakan buat Tuhan? Sama, istri bangga kalau suaminya bertanggung jawab, betul nggak? Saudara tidak akan berkata, wah suamiku ganteng, suamiku hebat gitu. Tapi nggak buat apa-apa, makan tidur, saudara. Sama-sama aja bohong, saudara. That's make sense, saudara. Saudara akan bangga kalau suamimu kerja mati-matian untuk saudara. Bahkan pagi, siang, sore, pagi, pasing, siang, sore. Tidur hanya 2-3 jam. Wah, ngerok duit begitu banyak. Misalkan, saudara. Saudara senang karena dia bekerja untuk siapa? Saudara. Hal yang sama. Nah sekarang apa yang diperbuat mereka berdua? Lihat. Perempuan itu mempunyai saudara. Perempuannya siapa? Marta. Punya saudara. Namanya siapa? Namanya Maria. Maria yang tadi kita bahas di Lukas 1 tadi. Oke? Sampai malaikat Gibril itu datang. Betul saudara ya? Ia duduk dekat apa? Kaki Yesus. Nih. Saudara sering duduk kaki tempat Yesus enggak? Enggak. Sering duduk di pekerjaan. Di kantor. Tapi untuk duduk di kaki Yesus tidak ada waktu. Nah makanya saya mengatakan kita ini tidak perlu terkagum-kagum dengan urapan. Tadi saya mengatakan buat saudara, urapan itu lawannya apa? Perzinahan. Itu sudah satu paket saudara. Kenapa? Kalau saudara, mohon maaf ya saudara ya, kalau di Indonesia itu ada satu geng atau satu orang memang tujuannya untuk menjatuhkan pendeta. Itu yang saya bilang. Saya dulu ke khotbah dari Ratu Plaza, terus ke Dom di Kelapa Gading, terus pergi ke Pangeran Jayakarta. Itu orang ibu-ibu di depan semuanya ngikutin saya terus saudara. Kan bingung saudara, khotbahnya sama lagi, orang tempatnya beda-beda. Ngerti ya saudara? Tapi dia ngikutin terus saudara. Begitu di Atako maju, kalau maju biasanya kan ditumpangin tangan jeblet gitu ya, kena hadirat Tuhan. Ke belakang ya. Ini enggak, ke depan tangannya ingin memeluk lagi saudara. Kan bingung saudara. Saya mengatakan, nah itulah urapan. Contoh, pendeta umurnya sudah 60 tahun, dikirimi surat. Dan dia mengatakan begini, kalau istrimu mati, aku yang penggantinya, kata Tuhan. Nah, bingung kan saudara? Saya mengatakan, itu kenapa? Karena urapan. Urapan itu membuat sesuatu yang beda. Tapi jangan bangga bahwa urapan itu dari Tuhan. Kan kita nggak bisa nih, misalkan. Cellphone ini yang buat saya. Terus saya tanya, terus apa yang membuat
cellphone ini, saya bisa bangga sama telepon itu apa? Kira-kira. Seharusnya bukan cellphone ini kembali lagi ke saya. Enggak, saya membuat cellphone-nya. Yang harus cellphone ke aku kan ada dia lakukan yang terbaik sampai saya kagum dengan cellphone itu. That make sense, saudara? Bukan kamu balikan lagi cellphone-nya ke saya. Enggak, urapan juga sama. Tuhan memberikan urapan kepada saudara. Jangan kamu balikan lagi urapan itu ke Tuhan. Orang Tuhan yang memberikan urapan, saudara. That make sense? Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, inilah yang dilakukan seperti Maria. Belajarlah kau punya karakter seperti Maria, yaitu apa? Berduduk di dekat kaki Tuhan. Berapa banyak saudara duduk di kaki Tuhan? Atau berapa banyak saudara ngegosip? Halo? Nah, itu kan ada di tangan saudara. Makanya kalau saudara mau menjadi seorang karakter, akan mempengaruhi hidup kamu di tahun 2023. Ini belum terjadi loh. Saudara itu mempunyai karakter seperti Maria, maka kamu akan merubah hidupmu sendiri. Jika kamu tidak mempunyai karakter seperti Maria, bersiap-siaplah akan sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Bukan yang baik. Berapa banyak orang ketakutan di tahun 2023 karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saya yakin dan percaya. Ulangan 8 ayat 23. Keluaran 8 ayat 23. Keluaran 8 ayat 23 sudah mengatakan akan ada perbedaan antara umat Tuhan dengan orang dunia. Pertanyaan ada di tangan saudara. Apakah saudara mempunyai karakter yang menyenangkan Tuhan? Sudah lihat, tadi saya ceritakan Saul. Saul dari kasta yang paling rendah. Enggak dilihat pandang sebelah mata, oh kaum yang hina. Tapi diangkat Tuhan jadi raja. Itu bukan karena Saul. Karena apa? Urapan Tuhan. Tuhan yang milih sendiri. Tuhan yang mengangkat sendiri. Tetapi apa yang harus yang dipersembahkan Saul? Tingkah lakunya, perbuatannya, harusnya. Dia mengutamakan Tuhan, malah dia takut sama rakyatnya sendiri. Make sense, saudara? Saudara mau hidup di tahun 2023, gampang saudara, enggak usah takut. Akan ada perbedaan umat Tuhan dengan umat dunia. Seperti apa yang terjadi di tanah Mesir. Waktu terjadi 10 tulah, orang-orang Mesir habis. Tapi orang Israel tidak ada satupun yang celaka. Amin. Dia mengadakan perbedaan buat umatnya. Amin, saudara. Maka dari itu belajarlah kamu memiliki sebuah karakter, salah satunya Maria. Duduk dekat di kaki Tuhan. Ada waktunya. Ada time istirahat saudara. Untuk apa? Untuk Tuhan. Untuk fokus sama Tuhan. Untuk mengingat Tuhan. Kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan. Sampai Tuhan itu melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Amin. Itu yang harus ada dalam hidup saudara. Jangan kamu lewatkan itu. Kedua, terus ngapain? Mendengarkan apa? Perkataan Tuhan. Belajar mendengarkan firman, belajar diajar, belajar ditegur, belajar dididik dengan firman. Supaya kita muncul seperti apa? Emas. Kalau emas ditaruh di mana-mana pun tetap emas. Kalau kamu ditaruh di mana pun tetap emas, disitulah kamu akan memurnikan banyak orang. Kamu akan memberkati banyak orang. Kamu akan menjadi blessing banyak orang. Kenapa? Emas. Does make sense, saudara? Maka dari itu miliklah emas seperti Maria. Hanya modalnya 2. Duduk di kaki Yesus, mendengarkan apa? Perkataannya. Belajar duduk di kaki Yesus. Relationship. Kedua, belajar mendengar perkataannya. Jangan dimasukkan gosip. Jangan masukkan yang jelek di otak, hati, pikiran kita. Masukkan perkataan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus mengisi roh, tubuh, jiwa, pikiran kita. Masa iya Bapak kata Marta tidak disayang Tuhan? Lihat ayat 40-nya. Perbedaan jelas antara Marta dan Maria. Ayat 40. Sedang Marta ngapain? Sibuk. Sibuk ngapa? Ngibuk sekali melayani. Baik dong, kita tuh keren ya kalau udah melayani Tuhan. Wow, so bangga kan gitu. Melayani Tuhan. Tuhan gak butuh melayani. Tuhan butuh apa? Karakter kita dalam melayani. Buat apa kita jadi melayani tapi jadi pemberontak? Buat apa kita menjadi pelayan kita hidup dengan dosa? Buat apa kita melayani tapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan? Tuhan gak suka. Melayani itu suatu anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Bukan kita memberikan pada Tuhan. Make sense doesn't make sense? Kalau saudara mengerti ini, maka saudara akan mempersembahkan yang terbaik. Makanya di rapat kerjanya 3. Yesus datang bukan jadi superstar. Rapat pekerjaan saya katakan Yesus datang untuk apa? Melayani. Rela menderita. Taat. Setia akan Bapaknya. Sekalipun dia korban perasaannya, dia tetap mengasihi umatnya Bapaknya. Hebat ya. Hari ini kita belajar. Jangan seperti
Marta melayani. Senang dong yang melayani kan gitu, sudah bangga. Apalagi yang pelayanan dekat dengan top-top pendeta. Bang, Tuhan gak bangga. Kita bangga, tapi Tuhan gak bangga. Tuhan sedih. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang kau persembahkan untuk Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, justru apa yang kamu kagumi, itulah yang dibenci oleh Tuhan. Lukas 16 ayat 15. Saya mengatakan buat saudara, belajarlah hari ini saudara, untuk mempunyai, itu yang pertama, seperti Maria. Duduk di dekat kaki Yesus. Dan kedua, mendengar apa? Perkataannya. Lihat, Tuhan apa senang dengan Marta sibuk melayani? Lihat. Ia mendekati Yesus. Siapa yang mendekati Yesus? Marta. Kenapa? Bangga dengan melayani. Dia bangga. Dia seakan-akan Tuhan tuh sayang dia. Lebih dari Marta. Marta melayani enggak? Enggak. Siapa yang dilayani? Yesusnya. Maria siapa yang melayani? Yesusnya. Betul? Marta melayani apa? Pekerjaannya. Istri saya hafal Hebrew, luar biasa sekali. Sudah bisa menebak bapaknya mau kemana itu suaminya. Saya mengatakan buat saudara hari ini. Marta hanya melayani pekerjaannya. Tuhan gak butuh kerjaannya dilayani. Tuhan butuh kamu mempersembahkan karaktermu untuk Tuhan. Supaya Tuhan bangga akan kau. Right? Makanya ia mendekati Yesus, yakin sekali loh Marta. Dan berkata, Tuhan, dikatakan apa saudara? Tuhan, tidakkah engkau apa? Peduli, lu lihat dong gue udah susah melayani ini. Wah atur bangku ini, itu dan lain sebagainya. Lihat, bahwa saudaraku membiarkan aku apa? Melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tuhan itu mau mengatakan ini jamnya jam apa? Ini jam bukan melayani. Ini jam mendengarkan aku, serve aku. Kamu harus punya relationship with aku. Betul kan saudara? Lihat, hari ini kita kerja dari Senin sampai Minggu, Minggu sampai Senin, Senin sampai Minggu, terus itu. Tuhan mau tanya lagi buat kita. Bukannya saudara nggak boleh kerja, harus kerja. Orang kalau nggak mau kerja, belajar sama seperti semut. Tapi Tuhan hanya ngomong, buat aku mana? That makes sense saudara? Supaya kita ada waktu untuk Tuhan. Supaya kita mempunyai hubungan relationship yang baik dengan Tuhan. Kita tidak tahu. Saya dengar sudah berapa ini ada udah hampir 3-4 orang meninggal dunia. Anak-anak Tuhan semua. Banyak loh saudara. Ngeri kan? Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Jangan sampai Tuhan tidak kenal kita. Make sense saudara? Kita harus mempersembahkan karakter yang terbaik. Kalau saudara kenal, kerja dari Senin, dari Minggu sampai Senin sampai Minggu. Saudara kan punya break. Betul nggak? Waktu lunch. Buka dong telepon saudara. Adakan membaca firman Tuhan, mendengar. Memberikan modal buat saudara, kekuatan buat saudara. Baca itu. Telepon dibawa. Tapi tidak pernah dibaca saudara. Belajar hari ini. Apa yang dilakukan Marta, apa yang dilakukan Maria. Apa jawabnya Tuhan? 41, lihat. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Kalau Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau khawatir. Dan apa? Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan senang, enggak senang. Justru dia sangat kasihan sama siapa? Marta. Yang kamu lakukan itu hanya hal daging. Yang kamu lakukan itu bukan untuk aku, tapi hanya keinginan dirimu sendiri. Dari mana saya mengatakan ini? Lihat, perhatikan baik-baik. Jawab Tuhan, Marta, Marta, engkau apa? Tuhan gak pernah ngasih orang khawatir, saudara. Benar gak? Yang kekhawatiran siapa? Dagingnya kita ini. Betul? Lalu dikatakan, menyusahkan diri, menyusahkan diri, apa ya? Sibuk. Siapa yang bikin sibuk? Ya manusia itu sendiri, saudara. Waktu bisa kita atur kok. Yang membuat sibuk ya kita sendiri. Dengan apa? Dengan banyak perkara, dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tapi diada-adakan. Yang seharusnya tidak ada, diada-adakan. Contoh, kalau lagi kesel sama suami atau istri, udah gua pulang malam aja. Padahal bisa dia pulang pagi. Jadi diada-adakan. Dibuat masalah yang tidak ada masalah, dibuat masalah. Makanya ayat 42, lihat ini apa perkataan Tuhan tentang Maria. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah apa? Memilih bagian apa? Yang terbaik.
yang tidak akan apa? Diambil daripadanya. Berarti yang terbaik berarti betul-betul Tuhan appreciate, hormat, kagum sama siapa? Maria. Yang dia buat itu tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah persembahan hidupnya kepada Tuhan. Makanya kalau saudara mau ingin tahun 2023, ingat, miliki karakter seperti Maria, bukan karakter seperti Marta. Bukan berarti saudara tidak boleh melayani. Saudara harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, termasuk pelayananmu. Tuhan mau saudara duduk di kaki Tuhan, bicara tentang relationship-mu, hubunganmu, waktumu, jammu. Untuk siapa? Untuk Tuhanmu. Dan yang kedua, Tuhan mau saudara mendengarkan perkataan dan melakukan perkataannya. Itu membangun sebuah karakter yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, balik lagi yang saya tutup nih, Lukas 1. Ya, yang ketiga, makanya Tuhan kagum hingga mengutus malaikatnya siapa? Jibril. Lukas 1 ayat yang ke-20, ayat ke-39. Ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? That's the point. Dia tidak bangga bahwa dia bisa mengandung dan menjadi seorang ibunya Yesus. Dia ngomong apa? Aku hamba. Berapa banyak orang dikasih karunia lebih dari segalanya, dari orang-orang yang lain. Tetapi dia justru melakukan, mencuri kemuliaan Tuhan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Tapi Maria ngomong apa? Aku adalah seorang hamba. Ini kepatuhan, kepenundukan, kesetiaan, ketaatan. Dan apa yang dikatakan, bukan aku adalah hamba Tuhan. Tapi yang dia katakan, jadilah padaku apa? Menurut perkataanmu itu. Kalau orang tidak mau diatur, maunya ngatur. Banyak orang maunya dihormati, tidak mau menghormati. Maunya aku terus, nggak mau memperhatikan orang lain. Lihat ini, perbedaan Marta dan Maria. Jika saudara mau terobosan hidup di tahun 2023, miliki apa yang Maria miliki. Saya ulang lagi supaya kita semua remember. Yang pertama, relationship kita akan Tuhan. Kedua, perkataan Tuhan harus ada dalam hidup kita. Supaya kamu menjadi pelaku firman. Dan yang ketiga, jika Tuhan memberkati saudara dan mengangkat hidupmu lebih tinggi daripada yang lain, saya mau beritahu buat saudara, tetaplah berkata seperti Maria, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi sesuai apa yang kau mau. Bukan jadi sesuai apa yang kita mau. Jika kau memiliki 3 hal ini, saya percaya tahun 2023 hidupmu bakal dipisahkan dengan dunia. Dunia boleh menangis, saudara tersenyum. Orang merana, orang kekurangan, saudara resepsi. Orang tidak tahu apa yang harus kau lakukan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan orang kesusahan, kelaparan, saudara membantu, mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Sebab kamu mempunyai karakter yang menyukakan hati Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih. Engkau terus mengajarkan kepada kami untuk punya karakter Kristus, yang dimana Engkau sudah menyaksikan dan memberitahu kami tentang perbuatan Maria. Tuhan, Engkau sangat menghargai, Engkau sangat respect dengan apa yang dilakukan Maria. Engkau mengingatkan kami, janganlah kami melakukan hal yang duniawi saat Tuhan kepingin bertemu dengannya. Biarlah kami ini selalu menyediakan waktu untuk Tuhan, supaya karakter kami berubah. Karakter kami yang jelek dihapus, diganti dengan karakter Kristus. Supaya kami hidup seperti Maria, punya relationship yang bagus, mendengar perkataanmu dan melakukannya. Dan terlebih lagi, dia tetap rendah hati. Dia tetap berkata, aku adalah hamba-Mu. Jadi sesuai apa yang Kau mau.
Dia tidak bangga karena dia dibeli sebagai ibunya. Justru dia tetap rendah hati untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang. Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan terus terjadi atas hidup kami. Takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga akan terus merayakan Natal tanggal 25. Jam 11 di Rancho Kokamungga. Biar kasih karunia-Mu boleh turun, kumpulkan kami semua. Tanggal 24 ada malam Natal jam 6 malam Tuhan di Rancho. Dan tanggal 25 kami merayakan Natal jam 11 pagi. Kami berharap cinta kasih anugerah-Mu turun atas kami. Bahkan tanggal 31 masuk di tahun 2023. Kami harus melakukan sesuatu. Kami harus berbuat sesuatu untuk masuk di tahun 2023. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu supaya kami masuk dalam keadaan sehat walafiat, melihat mujizat demi mujizat, melihat doa kami dijawab, melihat perbuatan kami diberkati, hingga kami bisa memberkati banyak orang. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus bina hubungan kami sampai akhir hayat kami. Kami mempertahankan iman kami. Yang terbaik kami mau berikan kepada Tuhan kami. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Terus kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Penuhi tempat ini dengan kasih karunia anugerah-Mu. Biar setiap orang masuk di gereja ini betul-betul dipengaruhi oleh firman, dikuasai oleh firman. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat berikan jalan keluar. Bahkan kekurangan finansial diberkati sampai kecukupan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau luar biasa. Kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa Amerika. Kami terus berdoa untuk bangsa di dunia Cina dan India. Dan kami berdoa dengan cinta kasih anugerah-Mu yang terlebih besar. Kami berdoa untuk bangsa Israel. Buat negara ini betul-betul diberkati Tuhan. Dilindungi, dijagai. Supaya seluruh bangsa di dunia ini bertobat karena nama-Mu. Dan biar kasih karunia-Mu juga turun untuk anak-Mu, umat-Mu, pelayan-Mu setia sampai detik ini. Biar kasih karunia Tuhan boleh turun atas hidup mereka hari ini, sekarang sampai selamanya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Percaya saudara, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Oh haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Mari angkatkan bersama-sama imani pujian ini, jangan sekedar dinyanyikan. Jadi kepercayaan kami, jadi iman kami. Dengan caranya di waktu yang tepat ku kan melihat yang terakhir. Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat kedua tangan tertinggi ke atas dan aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa yang kau lakukan, diberkatilah kesehatanmu berlimpah-limpah, diberkatilah rohmu, dan apa yang terbuat diberkati Tuhan, dan engkau selalu berhasil, dan berkat yang sama turun pada mereka yang di live streaming. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. My soul,
my Savior God to thee. How great thou art, how great thou, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how Great thou art. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kebaktian selesai. Silakan duduk sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tanggal 24 ada malam Natal jam 6 malam di Rancho. 25 ada Natal bersama-sama semua cabang, dan 31 ada tutup tahun bersama-sama. Tuhan memberkati. Jam 7 sampai jam 9 kita makan dulu, 9.30 kita mulai start dalam ibadah, dan selesai 12 kita angkat perjamuan bersama-sama, dan habis itu saya berdoa untuk mereka satu demi satu. Gitu ya saudara, untuk tanggal 31 Tuhan memberkati. Silakan doa.